Selamat siang saudara-saudariku yang terkasih. Saya akan men-sharingkan jalan salib di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. Saat ini jam 12 kurang 20 menit hari Rabu, Lebaran pertama dan bulan April, tanggal 10 April. Ini saya memasuk melalui pintu gerbang ya. Dan ini gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya yang dibangun sekitar bulan Agustus tahun 1920 dan diresmikan sekitar bulan Juli 1921. Oleh Monsinyur Roy Pence SY. Bangun sekitar setahun, maka ya pembangunannya dikerjakan secara tergesa-gesa, maka bentuknya ya sederhana dan mutu bangunannya ya katanya kurang sempurna, sehingga setelah dibangun banyak kekurangannya, perlu diperbaiki lagi. Ini taman depan gereja, persis di seberang itu Jalan Polisi Istimewa. Ya, taman hijau. Dan saudara-saudariku, itu rumah biara para pastor SVD Soverdi. Bangunannya ya setelah gereja dibangun sekitar 1921, dan ini dulu ya dibangun untuk para bruder Aloysius CSA yang sekarang masih ada komunitas di Madiun. Ini dibawa oleh para romo untuk membantu karya pastoral di Gereja Katedral Hati Kudus awal-awalnya. Ini saya ambil dari muka agak samping depan ya. Itu banyak kamar, mungkin sekitar 24. Bangunannya antik dan bagus, dibuat oleh arsitektur yang terkenal saat itu, lupa saya namanya. Agak jauh di sana itu sekolahan Saint Louis juga dibangun sekitar tahun itu 1921, 1922. Yang waktu itu sekolah itu dilayani oleh para bruder Aloysius CSA. Sekarang dikelola oleh para pastor CM. Ini saudara-saudariku, terutama saya mau
men-sharingkan jalan salib yang letaknya di sebelah timur gereja katedral. Ini gedung gereja katedral saya ambil dari bawah. Ya. Menaranya megah ya. Moga-moga nanti pas lonceng bisa terdengar. Ini kemarin yang sebut menaranya gaya semi eko jadi arsitektur gaya saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ya, ini bagus ya. Dan ini setelah direnovasi jadi nampak indah, kembali ke bentuk aslinya. Dan inilah jalan salib. Jalan salib ya, kalau malam ya sangat bagus, sangat mendukung untuk berdoa karena terang, redup, dan tidak panas. Ini berhubung mendung, Lebaran hari pertama bulan April 2024 ini mendung ya, sekitar jam 12:10 saya ambil gambar ini mumpung saya bertugas di sini. Ini jalan salib ya. Kalau siang orang umat jarang berdoa di sini karena panas. Tapi kalau malam ada beberapa yang berdoa sambil jalan, sambil berenung. Ini pemberhentian pertama Yesus dihukum mati ya, meskipun masa Paskah ya. Ini saya ambil video ini pada saat masa Paskah Yesus dihukum mati dari kaca ya, mungkin pakai timah ya, untuk nyambung-nyambung. Dan ya bagus kalau malam ada lampu disinari lebih bagus lagi. Coba saya usahakan kalau malam nanti saja. Yesus dihukum mati, ini yang kedua, pemberhentian kedua. Yesus memanggul salib. Ya kita tahu Yesus dihukum mati karena dianggap salah satunya ya menghujat Allah karena dia menganggap dirinya anak Allah. Maka oleh orang-orang Yahudi, para pemimpin agama dan ahli Taurat, dia sepertinya menghina Allah karena dia menyebut anak Allah. Dan maka dia dihukum mati. Dan ini ya disalib. Ya salib saat itu hukuman tanda hina. Dan ya, Yesus manggul salib sekitar jam 12. Kemudian ke Bukit Golgota yang letaknya di luar kota Yerusalem. Dan ini pemberhentian ketiga Yesus jatuh untuk pertama kali. Ya, kita bisa membayangkan Tuhan Yesus amat capek dari malam sebelumnya, Kamis malam dia ditangkap dan tidak tidur sampai sepanjang malam. Dan fajar pagi-pagi benar dia sudah dilempar, diarak ke sana kemari oleh umat, oleh penduduk, oleh orang Yerusalem, dan dibawa ke para pemimpin saat itu.
Akhirnya Tuhan ya kecapean, tentu dia sampai jatuh. Perhentian perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Yesus berjumpa dengan ibunya, Ibu Maria amat setia mendampingi Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mengalami penderitaan, kesedihan yang mendalam. Dan perlu kita teladan. Kita mudah setia kepada orang-orang yang sukses, yang hebat, yang punya pangkat, tetapi pada saudara-saudari kita yang kurang sukses atau hidupnya gagal, kita menjauhinya. Seorang sahabat sejati adalah seorang yang hadir pada saat kita menderita. Kalau orang-orang yang hadir pada saat kita sukses berhasil, yaitu banyak. Ini pemberhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Ya, di dalam penderitaan juga Tuhan dalam memanggul salib ada yang menolong Simon dari Kirene. Dan kiranya kita juga mengalami ada orang-orang, sahabat, teman yang menolong kita pada saat kita mengalami penderitaan, kesusahan, memanggul salib kita masing-masing. Untuk berjalan bersama penderitaan kita. Ini perhentian kelima. Lalu perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Veronika hebat ya. Dia Tuhan karena menderita sampai kiranya tak mampu untuk mengusap keringatnya, darahnya dari wajahnya. Dan Tuhan Yesus dibantu oleh Veronika. Veronika mengusap wajah Yesus supaya keringat dan darahnya tidak membuat lebih menderita karena mungkin masuk ke mata Tuhan Yesus. Veronika mempunyai keberanian yang luar biasa. Mendekati Tuhan Yesus, tidak hanya mendekati tetapi membantu meringankan penderitaannya. Ya, kiranya banyak orang yang hanya bisa melihat, memandang dari jauh penderitaan-penderitaan. Dan kalau kita juga menderitanya dipandang, dilihat dari jauh, tapi tidak mau mendekat bahkan menjamahnya, memberi pertolongan. Hebat Veronika. Perhentian yang kelima. Ini perhentian yang ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Ya. Tuhan juga seorang manusia. Dia capek luar biasa, lelah dan kemampuannya sangat berkurang, maka dia juga jatuh untuk kedua kalinya. Karena penderitaannya yang luar biasa, kita bayangkan tentu panas, terik, dan menguras tenaganya. Ini perhentian ke-8, Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Luar biasa, Tuhan Yesus
meskipun menderita berat sekali, dia tetap mampu memperhatikan orang lain yang menangisinya, bahkan dia menghiburnya. Biasanya orang yang menderita itu hanya berpusat pada dirinya, penderitaannya, tapi Tuhan Yesus bisa keluar dari dirinya. Luar biasa hebat Tuhan Yesus. Di dalam penderitaannya dia masih memperhatikan orang lain. Lalu ini perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Ya, kita tahu Tuhan Yesus pasti terkuras tenaganya, sangat haus, capek, keringat dan darah mengucur deras, dan dia sampai jatuh ketiga kalinya. Maka kita bisa jangan sampai membuat jatuh orang lain berulang kali. Karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita, Yesus jatuh berulang kali sampai ketiga. Jangan sampai kita membuat jatuh sesama kita berulang kali menderita. Tapi kita juga jangan sampai mudah jatuh ketiga kali. Tetapi meskipun ketiga kali Tuhan Yesus tetap berani bangkit, mencoba bangkit terus menerus sampai ke puncak Golgota. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Pakaian sudah berlumuran darah dan keringat dari luka-luka dan keadaan tubuh Tuhan. Pakaiannya yang sudah berdarah dan berkeringat, basah kuyup oleh keringat, tetap ditanggalkan. Sepertinya Tuhan Yesus sangat dihina, ditelanjangi. Kadang-kala manusia menelanjangi, amat menghina sesamanya. Tuhan kita, kalau kita mengalami dihina, ditelanjangi, sampai sungguh kita terpuruk, malu, ingatlah Tuhan kita demikian juga. Tetapi Tuhan tidak berdosa, kadangkala kelemahan kedosaan kita yang membuat kita ditelanjangi, disalahkan. Tapi Tuhan tetap melanjutkan karya keselamatan ini. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Dan setelah ditelanjangi, Yesus disalib, dipaku, kedua tangannya, kedua kakinya, dan didirikan di atas kayu yang melintang. Karena di atas bukit, musim kemarau, tidak ada pepohonan, sehingga kiranya panas sekali, terik sekali. Tapi Tuhan Yesus tetap disalibkan. Manusia kadangkala seperti serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Memangsanya, membuat sesamanya menderita. Semoga kita anak-anak Tuhan, sesama kita adalah saudara kita dan sahabat kita, bukan serigala kita yang memusuhi kita, tetapi saudara-saudari kita sesama. Ini perhentian ke-7, Yesus wafat.
disalib. Dan sekitar jam 3 Yesus wafat. Dari jam 12 memanggul salib, kemudian ke puncak Golgota dan wafat jam 3. Dan kita, wah, Tuhan Yesus wafat di salib. Perhentian ke-8, Yesus diturunkan dari salib. Ya, Tuhan diminta tidak dipotong kaki tangannya seperti yang lain, tetapi diturunkan karena diminta oleh sahabat-sahabatnya mau dimakamkan secara terhormat. Maka diturunkan dari salib. Kemudian yang terakhir, Yesus dimakamkan. Saudara-saudariku, inilah jalan salib yang berada di sebelah timur gedung gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, yang dekat dengan komunitas gedung Soferdi, komunitas Soferdi, para Romo Soferdi. Di antara gedung Soferdi dan gedung gereja katedral ini terletak jalan salib. Ini sebelah barat, ini saya ambil dari sebelah timur gedung gereja. Ada ikan hias dan ada salib yang kemarin dipakai untuk Jumat Agung Mudika Katedral HKY. Ini jam 12 nggak ada lonceng. Biasanya jam 12 ada lonceng. Para karyawan lebaran libur sehingga nggak ada lonceng. Ya, ini bagus ya. Ya. Itu saya mau kembali balik ke pintu utama, pintu utama gereja katedral. Nah, ini saudara-saudariku, jalan salib gereja katedral Surabaya. Ya, ini gereja. Pintu utama gereja. Ini bisa masuk sebentar, ngadem. Silahkan saudara-saudariku kalau ke Surabaya bisa berdoa di gereja dan di jalan salib. Tempatnya nyaman. Dulu sudah saya buat video tentang gereja ini. Ya, ini
Saya keluar. Terima kasih saudara-saudaraku. Ya, saya mau di sini. Mau menutup di sini. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah sekilas sharing saya tentang ini tempat jalan salib di gereja Katedral di Kudus Yesus. Silahkan mampir hadir di sini, merenung-renung sambil berdoa. Kalau ada waktu jalan salib atau masuk di gereja HKY, ini bagaikan oase di tengah kota Surabaya ini. Dari sini kita bisa merasakan damai, tenang, dan ya merasa sukacita juga. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.